Bruno Fernandes kagumi Scholes dan tiru mental Ronaldo. Bruno Fernandes tahu betul cara mencuri hati fans Manchester United. Kini dia bicara soal dua pemain yang menginspirasinya dan kebetulan keduanya adalah mantan pemain MU, Paul Scholes dan Cristiano Ronaldo. Fernandes belum genap setahun membela MU, tapi dia sudah sangat penting dalam skuad Ole Gunnar Solskjaer. Dia memberikan sentuhan kreativitas yang lama hilang dari permainan MU. Kini gelandang Portugal itu bicara sedikit soal inspirasinya dalam bermain di lapangan. Dia masih belajar mengenal Premier League, tapi permainannya sudah pas. Ex-Sporting ini pun bicara soal kekagumannya terhadap Scholes dan Ronaldo. Bruno tidak banyak mengenal gelandang-gelandang Premier League sebab dia tumbuh di Portugal dengan lebih banyak menonton La Liga. Namun dengan keterbatasan itu pun dia sudah tahu bahwa Paul Scholes adalah pemain spesial pada masanya. Saya kira Scholes dahulu merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Bagi timnas Inggris, banyak yang memuji Frank Lampard karena dia mencetak banyak gol. Dia pun merupakan salah satu yang terbaik di Inggris, kata Bruno kepada Sky Sport. Juga masih ada Steven Gerrard, tapi saya kira Scholes lah yang paling banyak membuat perbedaan. Dan sebelum komentar ini dibesar-besarkan, saya belum mengamati setiap gelandang di Inggris, oke? Namun di generasi terakhir, saya kira tiga gelandang itulah yang terbaik, Scholes, Lampard, dan Gerrard. Dan bagi saya Scholes yang nomor satu, imbuhnya. Sebelum Scholes, Bruno sudah terlebih dahulu mengagumi dan mengidolakan Cristiano Ronaldo yang kini jadi rekannya di timnas Portugal. Dari Ronaldo dia belajar soal mentalitas yang masih dia terapkan sampai sekarang. Apakah Anda mau jadi pemain yang menjalani musim bagus lalu performa naik dan turun, naik turun, atau ingin jadi pemain yang selalu tampil di level top? Lanjut Bruno. Benar, Anda akan menjalani pertandingan buruk, itu pasti, semua pernah melewatinya. Cristiano pun pernah menjalani pertandingan buruk 100%. Namun poinnya adalah segera bangkit dari pertandingan buruk itu, yang berarti memiliki mentalitas, oke, saya tidak bermain baik pada laga terakhir dan saya harus segera bangkit di laga ini, tutupnya. Alex Telles kembali positif COVID-19. Karir Alex Telles di Manchester United tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Pria berkebangsaan Brasil itu harus berurusan cukup sering dengan COVID-19 beserta protokol kesehatannya. Telles resmi bergabung dengan Manchester United beberapa hari sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Namun sampai sekarang ia belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di ajang Premier League bersama klub barunya. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap tersebut harus melewatkan banyak pertandingan akibat COVID-19. Kabar baiknya, ia sudah dinyatakan negatif sebelum Manchester United bertemu dengan Everton akhir pekan kemarin. Nampaknya Dewi Fortuna sedang tidak berpihak kepadanya. Hasil tes yang dilakukannya pada hari Sabtu 14 November 2020 waktu setempat menunjukkan bahwa Telles terpapar COVID-19 lagi. Manchester United pun harus merasakan dampaknya jika Telles kembali positif COVID-19. Pasalnya, Ole Gunnar Solskjaer sedang kekurangan amunisi bek sayap pada saat ini. Bek sayap lainnya, Luke Shaw, baru-baru ini mengalami cedera hamstring. Menurut prediksi, pria berkebangsaan Inggris tersebut baru bisa merumput kembali pada bulan Desember mendatang. Kalau hasil tesnya positif, Telles harus melakukan proses swakarantina seperti yang sudah tertera dalam protokol kesehatan. Itu artinya ia tak akan dimainkan saat United bertemu West Brom akhir pekan depan. McTominay mau belajar dari Maguire agar jadi lebih baik. Gelandang muda Manchester United Scott McTominay berencana untuk belajar dari Harry Maguire agar bisa ikut menyumbangkan lebih banyak gol bagi Setan Merah. McTominay menjalani debutnya bersama MU sekitar 3,5 tahun yang lalu. Pemain berusia 23 tahun itu cukup sering dipercaya menghuni skuad utama Setan Merah. Musim ini pemain asal Skotlandia itu baru mengemas 1 gol saja bagi MU. Gol itu dicetaknya di laga lawan Brighton di ajang Carabao Cup pada September lalu. 1 gol itu rupanya membuat McTominay tak tenang. Ia merasa harusnya ia bisa lebih banyak menyumbangkan gol bagi MU. Scott McTominay mengatakan ia sebenarnya memiliki cukup banyak kesempatan untuk menambah pundi golnya bagi Manchester United. Kini ke depannya ia bertekad untuk tidak membuang peluang yang ia dapatkan. Saya perlu mencetak gol lebih banyak. Sesuatu di benak Anda hanya saling klik dan Anda mulai memiliki keyakinan yang nyata, katanya kepada situs resmi United. Melawan Chelsea pada bulan Oktober saya melakukan kotak pertama dan seharusnya bermain lebih baik setiap kali Anda masuk dari sepak pojok. Pertandingan sebelumnya di Paris saya punya 2 peluang.
Jadi hanya mentalitas itu, pergi ke pertandingan benar-benar percaya Anda bisa mencetak gol, serunya. Namun Scott McTominay mengatakan kepercayaan diri bukan satu-satunya faktor yang bisa mendukungnya mencetak lebih banyak gol. Ia berharap bisa mencontoh dari pemain lain. Salah satunya adalah Harry Maguire. Ia memilih Maguire utamanya karena ia memiliki kesamaan fisik dengannya. Saya baru saja menonton rekaman video Harry dan berapa banyak kontak pertama di kontak penalti yang ia dapatkan. Saya seperti, ya mengapa saya tidak bisa melakukan itu? Saya seukuran dirinya, ia hanya sedikit perubahan pola pikir yang benar-benar dapat membuat perbedaan, tandas McTominay, tua si bola-bola mati. Sebab Manchester United sering sekali mendapat tendangan bebas ataupun tendangan penjuru. Opsi yang kami miliki saat memberikan tendangan bebas dari area sayap dan tendangan sudut luar biasanya, dan kita melihat di PSG atau Paris pada pertandingan Liga Champions, serunya. Kualitas yang kami miliki luar biasa dan terarah. Saya, Paul Pogba, atau Nemanja Matic, atau Harry Maguire, atau Victor Lindelof, atau Axel Tuanzebe, orang-orang yang bermain untuk benar-benar pergi dan membuat menjadi gol. Untuk benar-benar pergi dan membuatnya menjadi gol, tandas McTominay. Sejauh total ia sudah mencetak 8 gol bagi United. Didier Deschamps, Anthony Martial punya masa depan di timnas Prancis. Manajer timnas Prancis Didier Deschamps angkat bicara terkait sosok Anthony Martial. Ia menilai striker Manchester United itu punya potensi untuk menjadi pemain penting bagi skuad Les Bleus. Dikenal sebagai pemain berbakat sejak masih muda, Martial beberapa tahun ini jarang masuk ke timnas Prancis. Ini dikarenakan inkonsistensi performa dan juga catatan cederanya yang kurang menggembirakan. Namun sejak bersinar bersama MU musim lalu, Martial mulai mendapatkan kesempatan di skuad Les Bleus. Ia masuk dalam skuad timnas Prancis yang menang 1-0 melawan Portugal di UEFA Nations League. Deschamps mengaku cukup puas dengan performa sang striker. Berkembang pesat. Menurut Deschamps, selama 2 tahun terakhir ada perkembangan yang pesat dalam diri Martial. Jadi ia menilai sang striker bisa punya karir yang cerah di timnas Prancis. Selama ia tidak masuk tim ini, ia berubah banyak baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia saat ini sudah semakin dewasa, ia juga lebih berdeterminasi dan ia juga sudah memiliki kualitas yang bagus. Jadi ia adalah talenta yang menjanjikan. Sedikit kecewa. Deschamps mengaku sedikit kecewa dengan Martial pada laga melawan Portugal kemarin. Ia menilai sang striker seharusnya bisa mencetak gol di laga tersebut. Penyelesaian akhirnya masih kurang dan ia terlihat sedikit ceroboh. Namun jika kita melihat rekaman ulangnya, ia sebenarnya nyaris mencetak gol. Performanya sudah semakin konkret. Saya hanya menyayangkan ia tidak mencetak gol di pertandingan tadi, ujarnya. Belum panas. Musim ini Martial masih minim kontribusi untuk MU. Sang striker tercatat baru membuat 2 gol dari 7 penampilan untuk Setan Merah.